Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kita kembali lagi di video pembelajaran perbankan dasar. Nah, nggak terasa ya, sudah di semester genap, semester baru tentunya dengan semangat yang baru. Di semester ini, kita akan mulai dengan materi tentang simpanan giro. Anak-anak telah mempelajari tentang kegiatan bank umum dan kegiatan BPR pada bab sebelumnya. Nah, pasti anak-anak masih ingat ya bahwa bank umum memiliki kegiatan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan nasabah untuk menyimpan dananya dalam bentuk simpanan di bank adalah besarnya balas jasa berupa bunga yang akan didapatkan. Nah, begitu pula saat nasabah memilih untuk menyimpan dananya dalam bentuk simpanan giro. Bunga juga menjadi salah satu pertimbangan. Walaupun bunga yang didapatkan dari simpanan giro tidak sebanyak yang didapatkan dari bentuk simpanan lain, tetapi giro menawarkan kemudahan yang lain. Nah, untuk mengetahuinya, kita akan melihat perhitungan dari bunga giro. Sebelum menabung di bank, baik itu menyimpan dana dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito, kita sebaiknya memahami bagaimana cara perhitungan bunganya. Dengan mengetahui gimana cara perhitungan bunga tersebut, kita dapat memperhitungkan besarnya saldo minimal simpanan yang harus kita pelihara agar pokok simpanan tidak terpotong oleh biaya administrasi bank. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana contoh kasus dalam perhitungan bunga giro. Oke, sebelum kita masuk ke studi kasus, hal yang harus kita ketahui adalah bahwa bunga giro dapat dihitung dengan menggunakan dua metode, yaitu metode saldo terendah dan metode saldo rata-rata. Metode saldo terendah itu merupakan metode perhitungan yang umum digunakan dalam perbankan. Arti dari perhitungan bunga dengan metode saldo terendah adalah menghitung bunga dari saldo terendah pada bulan tersebut. Sedangkan metode saldo rata-rata merupakan metode perhitungan bunga dengan metode saldo rata-rata yang telah dihitung sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat ke studi kasus yang sudah ada di video ini. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada rekening Nyonya Jasmine selama bulan April tahun 2020. Di sini keterangannya adalah nama nasabah Nyonya Jasmine dengan nomor rekening 3033333303. Untuk keterangan transaksinya, yang pertama adalah pada tanggal 1 April 2020 terdapat setor tunai senilai 50 juta rupiah. Lalu, pada tanggal 5 April 2020, terdapat transaksi tarik tunai sebesar 10 juta rupiah. Kemudian, pada tanggal 11 April tahun 2020, terdapat setor clearing senilai 30 juta rupiah. Dan tanggal 20 April tahun 2020, terdapat transaksi setor tunai senilai 15 juta rupiah. Kemudian, pada tanggal 23 April tahun 2020, terdapat transaksi tarik tunai sebesar 10 juta rupiah. Dan terakhir, pada tanggal 28 Juni 2020, terdapat transaksi setor clearing senilai 25 juta rupiah. Nah, dari transaksi ini, kita diminta untuk menghitung berapa bunga bersih yang diterima oleh Nyonya Jasmine selama bulan April tahun 2020. Jika diketahui bahwa suku bunga yang berlaku adalah 18% per tahun dan dikenakan pajak senilai 20%. Oke, langkah pertama ketika kita sudah mengetahui detail transaksinya adalah kita harus membuat laporan rekening koran Nyonya Jasmine. Nah, di sini adalah contoh laporan rekening koran Nyonya Jasmine per 30 April tahun 2020. Di sini anak-anak bisa lihat ya. Di sini ada kolom tanggal, lalu ada transaksi dengan keterangan-keterangannya, ada mutasi debit, dan ada mutasi kredit, lalu ada saldo. Kita lihat satu persatu. Pada tanggal 1 April tahun 2020 terdapat transaksi setor tunai. Oleh karena itu, ketika nasabah menyetorkan uangnya ke bank, dia akan masuk ke mutasi kredit. Loh, kenapa kredit, Bu? Kan uangnya bertambah. Nah, ketika nasabah
melakukan setor tunai atau menabung ke bank, berarti nasabah itu menitipkan uangnya kepada bank. Oleh karena itu, uang itu bukan pendapatan bank, tapi adalah titipan. Nah, kalau titipan artinya itu adalah kewajiban bank. Jadi, ketika nasabah menitipkan uangnya kepada bank, maka liabilities bank itu akan bertambah. Maka dia bertambah di kredit. Coba anak-anak cek, bagi yang sudah memiliki buku tabungan, silakan kamu cek dalam mutasinya itu, kalau kamu nabung, apakah ketika kamu nabung masuknya ke mutasi debit atau kredit? Tentu pasti dia akan masuk ke mutasi kredit. Nah, sebaliknya, kalau nasabah melakukan penarikan uang, dia akan masuk ke kolom debit. Kenapa masuk ke mutasi debit? Karena ketika nasabah menarik uangnya, berarti kewajiban bank itu semakin berkurang. Oke, sekarang kita lanjut ke rekening koran Nyonya Jasmine. Di sini saldonya 50 juta, lalu pada tanggal 5 April 2020 ada transaksi tarik tunai. Nah, kalau tarik tunai dia akan masuk ke mutasi debit. Nah, saldonya bagaimana? Berarti langsung aja 50 juta, karena 50 juta itu kredit, 10 juta adalah debit, berarti dia dikurangi ya. Jadi kalau kredit ketemu debit, dikurangi. Jadi kalau dia ketemu sama bukan pasangannya, dia akan mengurangi. Tapi kalau seandainya kredit ketemu kredit berarti ditambah, atau debit bertemu dengan debit berarti dia ditambah. Nah, ini adalah laporan rekening koran Nyonya Jasmine, sehingga pada akhir bulan April 2020 itu dia saldonya adalah 100 juta rupiah. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengerjakan transaksinya Jasmine itu menggunakan metode saldo terendah. Nah, ini adalah rumus bagaimana kita mencari bunga giro dengan metode saldo terendah. Di sini rumusnya adalah bunga sama dengan presentase bunga dikali saldo terendah dibagi 12 bulan. Nah, presentase bunganya itu berapa di transaksinya Jasmine ini? Tadi di soal itu adalah 18%. Lalu saldo terendah. Nah, saldo terendah ini kita melihat dari mana? Nah, sekarang kita lihat laporan rekening koran Nyonya Jasmine. Nah, di sini kita lihat ke kolom saldo. Coba anak-anak perhatikan di kolom saldo ini, dari angka yang paling atas sampai bawah, mana nilai terendahnya. Nah, ini ya nilai 40 juta. Oleh karena itu, nilai 40 juta akan kita masukkan ke dalam rumus. Lalu per 12 bulan, karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Sehingga hasilnya adalah Rp600.000. Lalu jangan lupa dikenakan pajak 20%. Jadi 20% dikali 600.000 sama dengan 120.000 pajaknya. Nah, yang diminta adalah berapa bunga bersih. Nah, bunga bersih itu adalah bunga kotor dikurangi pajak. Berarti 600.000 dikurangi 120.000 sama dengan Rp480.000. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengerjakan laporan rekening koran Yasmin itu dengan menggunakan metode saldo rata-rata. Dapat kita lihat di sini bahwa rumus dari metode saldo rata-rata adalah bunga sama dengan presentase bunga dikali saldo rata-rata dibagi 12 bulan. Nah, di sini kita harus cari tahu dulu berapa sih saldo rata-rata. Gimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah dari total penjumlahan saldo pada rekening koran dibagi berapa banyak transaksinya. Nah, sekarang kita lihat laporan rekening koran dari Nyonya Jasmine. Nah, kita cara ngitungnya gimana sih? Cara menghitungnya adalah dari transaksi atau dari saldo yang pertama ini kita tambahkan dengan saldo yang kedua sampai ke saldo yang ke-6. Sehingga kita dapatkan jumlahnya senilai berapa? Senilai 420 juta rupiah. Nah, lalu dibagi 6. 6 dari mana sih? 6 adalah total banyaknya transaksi pada bulan April. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga dari rumus ini saldo rata-ratanya adalah 420 juta dibagi 6 sama dengan 70 juta. Nah, nilai 70 juta ini yang akan kita masukkan ke dalam rumus mencari bunga dengan saldo rata-rata. Kita kembali ke rumus bunganya ya. Di sini
Presentase bunga adalah 18% dikali saldo rata-rata yang sudah kita cari tadi, yaitu 70 juta per 12 bulan. Sama dengan Rp1.050.000. Nah, itu adalah bunga kotor. Sekarang kita akan mencari pajak. Berarti 20% dikali Rp1.050.000 sama dengan Rp210.000. Nah, berarti bunga bersihnya adalah Rp1.050.000 dikurangi Rp210.000 sama dengan Rp930.000. Nah, berdasarkan perhitungan yang tadi, yang pertama dan yang kedua, terdapat perbedaan hasil perhitungan bunga giro dengan menggunakan metode saldo terendah dan metode saldo rata-rata. Nah, selisihnya adalah kalau saldo rata-rata tadi kan bunga bersihnya Rp930.000. Nah, sekarang saldo terendah adalah Rp480.000, berarti ada selisih Rp450.000. Nah, para nasabah tentu akan memilih menggunakan metode saldo rata-rata. Kenapa? Karena bunga yang didapatkan jauh lebih besar dibandingkan dengan menggunakan metode saldo terendah. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara menghitung simpanan giro sebelum kita memutuskan untuk membuat simpanan giro. Oke, anak-anak, demikianlah materi tentang simpanan giro dan menghitung simpanan giro. Baiklah anak-anak, demikianlah materi tentang menghitung simpanan giro. Semoga mudah dipahami. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Dan jangan lupa untuk share, like, dan komen video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.